Jawaban cepat saya, Mbak, jangan cari masalah sama ini Asik. pemain kesayangan dunia gitu. Jangan cari masalah. Tapi Ini masa dua-duanya saya Argentina nih. tapi Gimana kalau terus? saya ketika saya membantu klub sepak bola, Heeh. itu saya sudah mention berkali-kali kepada pemain, jangan pernah buka sosial media kalau kamu tidak kuat menghadapinya. Kalau kamu Hmm. terlanjur ada kewajiban harus memposting sesuatu karena ada endorsan atau apa, silakan posting, tapi jangan pernah baca komen. Jangan ladeni satupun komen dari eh, apa yang postingan dia, karena Kami di NTV Dialog Prime masih membahas siapa juara dunia kali ini. Juara baru Spanyol atau petahana Argentina. Masih bersama kami Bung Tommy dan juga Bung Wesley. Kita kembali membahas ya sama Bung Wesley dulu nih. Ini panggung yang begitu luar biasa, sensasional ya. Pertandingan yang sangat krusial nanti kita akan saksikan bersama. Lionel Messi di usia 39 tahun memimpin top skor dengan 8 gol. Sementara Spanyol punya Lamine Yamal yang telah menjadi takdir Tuhan yang mereka berdua dipertemukan saat ini. Seperti apa kalau Anda melihat nantinya secara psikologis pertemuan kedua pemain ini, Bung Wesley? ada komparasi, ada pembandingan, meskipun beda generasinya sangat jauh ya, Mbak Hmm. dan Mbak Nela, bahwa yang satu mencuat sejak usia muda, tapi mendapatkan apa ya, kalau saya katakan perlindungan yang luar biasa dalam proses pertumbuhan kesehatannya dari Barcelona. Yang satu lagi memang mencuat, tapi saat itu ketika itu Barcelona sudah mendapatkan posisi yang sangat baik, sangat kuat dalam filosofi permainannya. Jadi lahir memang di dalam dua klub yang sama, tapi kalau dilihat secara beban, secara mental, ya kita harus lihat Messi adalah yang menggendong, bisa dikatakan hampir satu tim, sementara Lamine Yamal pemain muda yang digendong, yang dilindungi oleh para pemain, termasuk oleh pelatih. Tadi saya katakan De La Fuente tidak memainkan dia sejak awal. Nah, ini dua komparasi yang bagi saya ya sedih gitu loh. Pemain muda seperti Lamine Yamal harus diperbandingkan dengan pemain yang sudah mencapai segalanya, Hmm. meskipun itu adalah sebuah apa ya, kalau saya pemain ya sebuah kebanggaan ya bahwa dibandingkan, tapi kalau tidak kuat-kuat mental, Ya. ya ini pertandingan yang nggak ada maaf kan, nggak ada Mm-mm. maaf bagi siapapun yang bermain di final. Kalau dia drop, selesai memang. Dan Mm. eh, harus bisa dikuasai oleh tim pelatih dalam psikologi bahwa main di Mm. final Piala Dunia ketika semua sorot mata di dunia ini ada pada mereka, Mm. tidak boleh yang ada kata demam panggung, istilah demam panggung atau grogi. Meskipun Messi, kalau disebut-sebut kan ini, kalau kubu Argentina mengatakan ini stadion yang menjadi momok bagi Messi, karena tahun 2016 ketika Copa America Centenario, Messi menjadi penendang adu penalti lawan Chile dan gagal di Mm-mm. 2016. Bisa jadi kubu Spanyol itu lagi berdoa tuh, semoga 2016 terulang lagi gitu. Oke, jadi nanti ya mentalnya seperti apa akan kita saksikan bersama. Kalau kata Bung Wesley, dua komparasi. Bung Tommy, seperti apa Anda menanggapinya secara psikologis? Bagaimana sih seorang pemain muda menghadapi tekanan melawan idola terbesar sepak bola modern di hadapan 80.000 penonton nantinya? Ya, Messi sebelum final Pesta Bola Dunia ini ditanya oleh awak media gimana tanggapannya soal Lamine Yamal. Messi menyebutkan salah satu pemain muda potensial, pemain muda terbaik, dan ditanya kembali perihal foto Mm-mm. Ya. masa bayi dari Lamine Yamal, dan Messi juga mengatakan ya itulah dia indahnya sepak bola ya. Kita tidak tahu di masa lalu Messi menggendong Bung Wesley Lamine Yamal kemudian bisa bertemu sekarang ini. Nah, kaitan sama aspek psikologi tentu Lamine Yamal di posisi sekarang dia ditopang oleh banyaknya pemain-pemain senior. Sudah banyak makan asam garam Ya. seperti Rodri. Situasi tersebut setidaknya membantu aspek Hmm. mentalitas yang dimiliki dari Lamine Yamal. Berbeda kalau misalnya full penuh arah pandangan itu ke Lamine Yamal. Dengan situasi itu kita berharap proses perkembangan yang Hmm. dimiliki Lamine Yamal pun
terlepas daripada tekanan yang sangat amat luar biasa, bisa berada ke titik puncaknya nantinya. Walaupun demikian, ya sepakat sama Bung Wesley sampaikan tadi, agak terlalu lebar ya kita mengkomparasikan antara sosok Messi dengan beragam gelar yang sudah dia peroleh dengan posisinya Lamine Yamal. Sehingga untuk situasi sekarang ini, ya Lamine Yamal sebagai sosok pemain muda bisa saja menjadikan Messi sebagai idola, sebagai panutan untuk bisa berproses dalam hal mencapai titik puncaknya nanti. Nah, salah satu identitas yang dimiliki Lamine Yamal sebelum pertandingan-pertandingan besar, Mbak, yaitu biasanya ia melakukan sewar lewat postingan di media sosial. Sewar yang menekan, yang akan memberikan penampilan impresif saat menghadapi negara A, negara B, negara C. Nah, menariknya ini ketemu sama Messi. Sampai saat kita diskusi ini belum ada sewar yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Artinya bisa jadi Lamine Yamal menjaga bagaimana hubungan yang sudah dia lakukan, yang sudah dia dapat di masa lalu dengan Lionel Messi. Seperti itu, Mbak. Oke, belum ada ya sampai sekarang ya. Coba Bung Wesley ditanggapi. Seperti apa kalau kita lihat dari psikologis kalau kedua pemain ya, terutama Lamine Yamal yang ternyata menjadi simbol generasi baru sepak bola Spanyol ya saat ini di usia mudanya sudah menjadi rival bagi idolanya sendiri Lionel Messi. Jawaban cepat saya, Mbak, jangan cari masalah sama ini pemain kesayangan dunia gitu. Jangan cari masalah. Tapi ini masa dua-duanya Argentina nih. Gimana? Tapi kalau terus? saya ketika saya membantu klub sepak bola, itu saya sudah mention berkali-kali kepada pemain, jangan pernah buka sosial media kalau kamu tidak kuat menghadapinya. Kalau kamu terlanjur ada kewajiban harus memposting sesuatu karena ada endorsan atau apa, silakan posting, tapi jangan pernah baca komen. Jangan ladeni satupun komen dari yang postingan dia, karena kita tidak tahu itu adalah sewar yang dimainkan oleh kubu lawan. Apalagi di dunia sekarang kan semua orang menjadi hakim atas segala hal, semua orang seolah-olah paling pintar dibandingkan orang lain. Nah, kalau kita membuka diri main sosial media 2 hari sebelum pertandingan dan terlibat dalam arus sewar yang diciptakan oleh lawan, ya bisa-bisa memang terganggu, nggak tidur lah, atau jadi emosian di lapangan karena kepikiran dengan permainan itu. Jadi saya sepakat dalam sosial media menjelang final gini mendingan off dari sosial media, dan itu apalagi anak muda seperti Lamine Yamal, semua orang akan mengganggu konsentrasi dia, akan dihubung-hubungkan dengan Messi, bagaimana cara mengganggu ketenangan, bagaimana mengganggu psikologis pemain termasuk Lamine Yamal ini akan dimainkan oleh kubu lawan, bukan Messi-nya, tapi kubu lawan ya supporter Argentina, mungkin dari Indonesia pun ada yang memancing-mancing itu supaya Lamine Yamal tidak lagi bisa berkonsentrasi. Ada sajalah kerja netizen sepak bola. Oke. Bung Tommy, trofi kedua yang diraih secara beruntun jika Argentina juara Piala Dunia, berarti ini menempatkan Messi di level yang belum pernah dicapai pemain lain. Benar demikian? Yes, ya. Secara perdebatan muncul di media sosial selalu dibanding-bandingkan Bung Wesley dengan Cristiano Ronaldo. Siapa yang GOAT? Siapa yang GOAT? Siapa yang GOAT? Perdebatan tersebut hingga sekarang belum selesai-selesai juga, Mbak. Sehingga tak heran kemenangan trofi yang didapatkan oleh Messi back to back ini menjadi salah satu titik penting lah ya. Setidaknya kita untuk menyudahi lah, walaupun kalau kita die hard fans dari Cristiano Ronaldo, ya tetap saja walaupun back to back itu tidak menasbihkan lah, lebih tepatnya seperti itu, Messi sebagai GOAT. Nah, untuk bicara kaitan teknis, tentu ini sebagai gelar yang prestisius bagi Messi untuk di penghujung karirnya. Nah, sehingga gelar ini melengkapi raihan yang sempurna yang sudah dia dapat di periode-periode yang lalu. Oleh karenanya Messi sudah menyebutkan juga di beragam aspek teknis, dia memandang turnamen-turnamen sebesar ini, terkhusus di laga-laga Piala Dunia ini, lebih dewasa ia memandangnya. Contoh seperti dia membaca akan satu pertandingan, ia akan menularkannya ke posisi pemain-pemain lain, seperti golnya Lautaro Martinez. Nah, Lautaro Martinez bisa mengkonversi gol tersebut ke gawang Inggris tandukan kemarin, itu ada aspek masukan yang diberikan oleh Lionel Messi soal bagaimana di sektor pertahanan ini langsung diakui oleh Lautaro Martinez, untuk Lautaro Martinez memposisikan diri di ruang-ruang
di pertahanan yang dimiliki oleh Inggris. Sehingga di momen selanjutnya Messi menunjukkan aksi individualnya satu versus satunya. Bayangkan Mbak, Messi sebesar itu namanya dia bisa menunjukkan effort yang lebih sampai penghujung laga, dan Messi bisa melakukan umpan bahkan menggunakan kaki kanannya, bukan kaki terkuatnya. Itulah dia spesialnya Messi ya, bagaimana kualitasnya, dan ya tidak akan selesai-selesai jika kita membicarakan kualitas Lionel Messi, seperti itu Mbak. Oke, jadi harus tampil seperti apa? Kita ke Bung Wesley, dua-duanya untuk membaca kekuatan masing-masing lawan, seperti apa untuk kemudian bisa menambal kekurangan dari masing-masing? Bung Wesley. Ya, saya berharap tidak ada kehati-hatian yang berlebihan dari kedua kubu, karena final, Mbak. Tidak ada pelatih yang ingin gagal di final. Mungkin kasarnya nih, joknya, tidak ada pelatih yang mau mengulangi kesalahan Thomas Tuchel ketika Inggris menghadapi Argentina. Pasti ada kehati-hatian. Memang kita berharap kedua tim bermain dengan DNA-nya mereka, bermain dengan kualitas terbaik mereka, dan Spanyol mungkin akan berharap meraih gelar juara keduanya dengan cara mereka yang sudah stabil sejak awal di grup H, dan hanya Belgia yang sanggup membobol mereka hingga sampai final ini. Kemudian Argentina pasti punya mimpi mengikuti jejak Italia dan Brazil sebagai negara yang bisa juara Piala Dunia back to back. Dan di Piala Dunia ini kita disuguhkan pertarungan antara juara Eropa 2024 Spanyol dan juara Copa America Argentina 2024, dan kita juga melihat bagaimana mazhab sepak bola itu terus bergerak. Jadi kita sama-sama menunggu. Saya berharap sih Scaloni memainkan formasi terbaik mereka. Kemudian Spanyol juga, sebenarnya saya berharap sayap-sayap Spanyol ini bermain lebih agresif ketika di Euro. Saya nggak tahu, Bung Tommy lihat apakah sayap-sayap Spanyol ini tidak seagresif di Piala Eropa karena banyak masuknya dibandingkan melebarnya ya. Oke, Bung Tommy ditambahkan, kita mau bicara dari sejarah pertemuan keduanya ya. Dari 14 pertemuan, Spanyol 6 menang, Argentina 6 menang, imbang 2. Ya, ternyata kekuatannya cukup berimbang begitu. Bagaimana kalau Anda membacanya? Mereka terakhir bertemu di laga persahabatan ya pada tahun 2018. Ya, in this moment memang tadi menyambung dari Bung Wesley juga, pertanyaan sesuai dengan Mbak juga, perubahan permainan terjadi terkhusus terhadap Spanyol. Nah, di Euro kemarin mereka memang betul-betul memanfaatkan kelebaran, dan di posisi sekarang sayap mereka sedikit menahan, atau lebih tepatnya bahasa teknisnya adalah permainan positional play. Jadi lebih bermain bergerak dengan tujuan memberikan panggung ataupun ruang terhadap rekan-rekannya. Dan jika kita bicara track sejarah di masa lalu dan kita iriskan di posisi sekarang, tentu berbeda akan aspek permainan tersebut. Terkhusus dengan Spanyol, mereka di posisi sekarang lebih progresif, lebih cepat untuk mengarahkan bola ke depan jika ada ruang-ruang yang muncul. Jadi ini PR yang penting bagi Argentina juga, bagaimana meresponnya secara identitas. Tentu Argentina pun harus bermain lebih shifting. Shifting itu artinya lebih compact. Seandainya bola diarahkan ke tepi kelebaran sebelah kanan, misalnya ada Lamine Yamal, atau flank sebelah kiri Baina dan lain sebagainya, pergerakan tanpa bola yang dimiliki Argentina, bloknya harus sama-sama, harus secara unit bergerak ke area tersebut. Nah, untuk posisinya Spanyol juga menghadapi Belgia menjadi turning point-nya, mereka mengalami kebobolan. Di media sosial ataupun di jagat media-media mainstream, tak banyak yang meng-highlight bagaimana kelemahan yang dimiliki Spanyol di sektor pertahanannya. Bagaimana caranya bisa menciptakan sebuah gol. Nah, kalau kita lihat Argentina sendiri, ini mungkin bisa menjadi antitesa bagi sektor pertahanan dimiliki oleh Spanyol. Apa itu? Kaitan bola-bola udara, bola-bola crossing untuk mengkonversikan menjadi sebuah gol. Saat menghadapi Belgia, Spanyol kebobolan dari situasi bola crossing, bola udara. Kita tahu Argentina, Mbak, beberapa laga menghadapi Cape Verde dan lain sebagainya, banyak contoh, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, dan lain sebagainya bisa memanfaatkan situasi tersebut. Dikala lawan-lawan di area pertahanan memiliki postur yang lebih tinggi. Bahkan saat menghadapi Inggris kemarin menjadi sebuah highlight, Bung. Tingginya 185, 190, 678 pemain, tapi kalah dengan Lautaro Martinez yang tingginya 172, 174.
Nah, ini kan artinya kita bicara positioning. Ya. Hitung-hitungannya nggak selamanya postur tinggi, pemain yang posturnya lebih rendah, gagal untuk bisa mengkonversi hal tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, Bung Wesley, kita berbicara jika ya, what if? Jika terjadi perpanjangan waktu, bahkan sampai adu penalti. Siapa yang lebih diuntungkan? Semoga ya, semoga 90 menit supaya nggak kelamaan kita begadang ya. Saya tuh khawatirnya bahan bakar Argentina ini sudah terkuras dari pertandingan sejak 32 besar. Sangat menyita fisik dan stamina mereka. Jadi kalau ini bisa dibenahi oleh tim pelatih fisik dalam proses recovery, harusnya bisa. Ya, harusnya bisa dan tidak banyak kegiatan-kegiatan mengganggu. Mungkin kita bisa mulai dari nol lagi nih, gitu. Tapi kalau adu perpanjangan waktu, yang punya pengalaman kan Argentina di Piala Dunia ini. Itu juga jadi faktor penentu. Bukan berarti Spanyol tidak kuat atau lemah dari perpanjangan waktu, tapi mereka belum pernah meladeni tim-tim yang memberikan perlawanan sampai masa injury time yang terus-terusan sampai kemudian perpanjangan waktu. Jadi antara pengalaman yang dirasakan oleh Argentina maupun fisik yang menguras mereka dengan kesegaran dari Spanyol. Bagi saya tetap saya katakan saya pengagum Messi, tapi di pertandingan kali ini saya melihat Spanyol lebih fresh, lebih siap dan lebih kuat dalam pertarungan bola-bola atas tadi. Benar ya, McAllister pun nyetak gol, Bu Tommy, jangan lupa usia jarang dia nyetak gol, tapi momentum itu tadi katakan mereka bisa menciptakan dan memaksimalkan momentum. Itu Argentina. Oke. Bung Tommy, ditambahkan jika terjadi perpanjangan waktu bahkan sampai adu penalti, seperti apa Anda melihatnya? Karena Spanyol kan punya catatan penalti yang bersih ya lewat Oyarzabal. Salah satu aktor jika kita bahas what if tadi sampai tendangan adu penalti adalah sosok penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez. Dengan segudang pengalamannya, Mbak, dengan segala macam cara cywar yang ia lakukan terhadap penendang yang melakukan tendangan ke gawangnya, itu salah satu faktor yang membedakan. Tak semua penjaga gawang memiliki akan hal tersebut. Sehingga ya jika ditanya kalau sampai tendangan adu penalti, saya mengarah ke posisinya Argentina karena salah satu faktornya ada sosok penjaga gawang Emiliano Martinez. Tetapi secara hitung-hitungan ya kita berharap lah ya untuk di posisi final ini partai yang betul-betul seru yang bisa diselesaikan lah setidaknya sampai 90 menit laga dengan penampilan-penampilan yang betul-betul luar biasa. Tadi Bung Wesley sudah menyenggol sayap dari Spanyol lebih agresif. Ya, di malam inilah kita lihat Bung Wesley, Lamine Yamal dan lain sebagainya lebih bermain agresif semoga. Tetapi untuk Argentina sendiri tentu mereka harus berhati-hati bagaimana merapatkan posisi karena kebiasaan di turnamen Piala Dunia ini rata-rata ball possession yang dimiliki Argentina itu 61-62% per pertandingan, sehingga hitung-hitungan mereka harus lebih kolektif lagi secara unit untuk menutup ruang, untuk mengantisipasi sehingga ada momentum bisa pemain seperti Julian Alvarez, Messi sebagai komando memanfaatkan transisi di sektor pertahanan. Saya sepakat soal waktu recovery yang dimiliki oleh Argentina, sama juga saat menghadapi Inggris kemarin banyak pihak mengatakan ini sudah terkuras, ini sudah terkuras, ini sudah terkuras. Bicara akan aspek fisik, saya juga pernah bekerja sama di Arema FC tahun 2022 sebagai video analis dan di situ pengalaman yang saya petik adalah di saat aspek fisik dari seorang pemain sudah terkuras, kemudian mental daripada pemain memang betul-betul superior, memang betul-betul oke untuk fight terus memenangkan laga sampai akhir pertandingan. Kadang fisik yang kita pikir secara mata sudah terkuras, Mbak, tiba-tiba mendongkrak. Itulah yang selama ini kita lihat ya untuk di posisinya Argentina ketika pemain-pemain berpengalaman, ketika pemain-pemain yang sudah merasakan di momen-momen terjepit mentalitasnya keluar sehingga bisa membantu sedikit banyaknya aspek fisik tersebut. Dan di momen pertandingan menghadap Inggris kemarin pun Argentina nggak langsung secara teknikal tancap gas terus. Dari data yang kita dapat juga, Mbak, di babak pertama kan hanya 0,02 kesempatan XG yang mereka hadirkan. Jadi itu salah satu momentum mereka juga untuk menjaga ritme stamina mereka. Seperti itu, Mbak. Oke, harus tancap gas di awal dong ya berarti apa yang dilakukan oleh Argentina dan juga Spanyol. Bung Wesley. Ya, semua orang pasti ingin
cepat menemukan ritme dan menguasai permainan. Mm-mm. Tapi pengalaman bahwa Argentina 2 kali comeback setelah lawan mencetak gol lebih dahulu, Mesir bahkan 2, Inggris dapat 1, kemudian Argentina bisa membalikkan situasi. Itu yang disebut tadi oleh Bung Temi mental. Ketika dapat second win itu angin kedua, itu memang fisik bisa membuat teratasi lah dengan keberhasilan mereka menemukan kembali angin kedua, semangat kedua. Itu saya katakan tadi, kalau kubu Spanyol bisa mematahkan momentum itu, mereka bisa mendapatkan peluang untuk menggerus fisiknya Argentina. Tapi kalau Argentina bisa mematahkan poros permainan, saya nggak tahu, tapi saya masih melihat Rodri masih terlalu dominan menjadi poros permainan Spanyol sepanjang Piala Dunia ini. Dan kalau poros itu diganggu, entah itu oleh McAllister, oleh Paredes, atau siapapun, ini Spanyol bisa oleng juga. Nah, itu yang kemudian kita katakan siapa yang bisa merusak momentum lawan dan menciptakan momentum untuk timnya sendiri, itu akan berpeluang. Oke. Terakhir untuk masing-masing pengamat sepak bola, berapa skor akhirnya, Bung Tommy? Ya, kalau jawaban singkatnya ini pertandingan saya pikir 50-50 ya Mbak ya. Yang akan kemungkinan besar yang akan memungkinkan sebagai faktor pembeda itu adalah bagaimana kaitan sama transisi dari kedua tim, kemudian kaitan sama struktur. Terkhusus untuk untuk Spanyol yang dominan sama penguasaan bola itu betul-betul penting terhadap pertahanan dimiliki oleh Argentina merapatkannya. Sehingga kalau skor saya tidak menjawab secara spesifik ya Mbak ya, tetapi hitung-hitungannya saya memikirkan ini pertandingan. Bung Tommy, nggak apa-apa jawab aja Bung Tommy. Ya, skor selisih satu. Yang unggul Argentina. 1-0, 2-1. Ya, 3-2, 1-2, selisih satu. Pokoknya selisih 1 ya. Oke deh, ya. Bung Wesley berapa skornya? Dari semua pertanyaan kita diskusi tadi, yang paling susah pertanyaan ini Mbak Nela. Ya, emang iya, memang betul itu. Kalau boleh, saya mundur ke tahun 66 ketika Argentina mengalahkan Spanyol di perjumpaan pertama kali di Piala Dunia. Jadi ini pertemuan kedua, skor 2-1, kita balik deh. Yang sekarang 2-1-nya buat Spanyol. Berapa, Bung Wesley? 2-1 untuk Spanyol, 2-1 membalas kekalahan di Oke, mantap. Kita akan tunggu ya nanti dini hari ya, persiapkan diri untuk begadang nanti malam. Hanya ada 1 trofi, 1 juara, dan 1 tim yang akan dikenang sepanjang sejarah. Apakah Argentina atau Spanyol, kita akan nantikan bersama. Terima kasih Bung Tommy, Bung Wesley sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Pemirsa, pemenang Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola modern tak lagi sekedar mengandalkan 1 atau 2 pemain bintang. Kerja kolektif, struktur pertahanan yang solid saat kehilangan bola, dan efisiensi saat mengubah peluang menjadi gol adalah formula mutlak bagi sang juara. Siapa juara dunia kali ini? Spanyol, La Furia Roja, atau petahana Argentina? Kami akan kembali sesaat lagi.